Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mendatangi salah satu bangunan kuno, bangunan era kolonial, bangunan waktu zaman Belanda menguasai bumi Indonesia dulu. Bangunan tersebut ialah TPK atau tempat penyimpanan kayu era kolonial, dan sampai dengan saat ini TPK tersebut masih difungsikan. Rute yang saya lalui ini teman-teman, ini dulunya adalah jalan lori atau jalan untuk membawa pulang hasil-hasil kayu dari wilayah selatan kota Mojokerto atau Trowulan. Di video saya sebelah kiri itulah lori model kuno dulu teman-teman. Jadi jalan ini adalah jalan lori dan sekarang sudah difungsikan untuk jalan umum, tapi tetap tujuannya sampai ke TPK ya teman-teman. Jalan ini kalau ditelusuri sampai ke wilayah selatan, ke Desa Pakis, Desa Jabung, Lebak Jabung, sampai ke Wonosalam teman-teman, untuk membawa pulang hasil kayu-kayu era zaman Belanda dulu. Jadi dulu model transportasi untuk membawa pulang kayu-kayu itu adalah menggunakan lori. Sedangkan rumah tempat penyimpanan kayu-kayu hasil dari penebangan di hutan wilayah selatan Trowulan dikumpulkan di satu titik di TPK Trowulan. Kondisi TPK pada saat ini sebagian sudah rusak teman-teman. Nanti kita bisa lihat bersama-sama kondisi TPK, kondisi bangunan era kolonial yang masih tersisa, dan kondisi bangunan tersebut kadang-kadang kalau malam hari biasanya dibuat oleh beberapa orang atau sekelompok orang untuk uji nyali, karena tempatnya sangat agak angker teman-teman dan mistis teman-teman. Jadi kembali lagi ke cerita lori tersebut, bahwa jalan ini adalah jalan kuno, jalan era kolonial, dan dulu bukan seperti ini jalannya, tapi menggunakan besi atau rel kereta api yang disebut dengan lori. Lori pada waktu itu termasuk transportasi massal untuk mengangkut kayu-kayu hasil tebangan di sisi selatan wilayah Kecamatan Trowulan teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi TPK teman-teman. Mari kita lihat bersama-sama kondisi TPK sekarang seperti apa. Sekarang kita sudah nyampe di TPK teman-teman, atau tempat penyimpanan kayu. TPK ini TPK peninggalan Belanda dulu ya teman-teman. Jadi era kolonial meninggalkan jejak di sini berupa bangunan sebuah TPK atau tempat penyimpanan kayu ini. Mari kita lihat teman-teman. Nah, ini jalan ini dulu namanya lori untuk mengangkut hasil kayu dari wilayah Jabung dikumpulkan di sini. Seperti ini ya TPK pada saat ini teman-teman.
kita lihat bangunan ini era kolonial teman-teman, era Belanda pada waktu berada di bumi Indonesia. Dan TPK ini adalah tempat penyimpanan kayu hasil tebangan orang-orang Belanda waktu itu ya, di wilayah selatan Kota Mojokerto atau selatan Trawulan ini, terutama daerah Pakis, Bancang sampai ke selatan, sampai mungkin sekarang itu daerah Wonosalam teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Kita lihat, kita lewat sisi utara ya teman-teman. Nah ini sekeliling TPK seperti ini keadaannya. Jadi kembali lagi, TPK itu adalah tempat penyimpanan kayu era kolonial. Ini sering dibuat apa itu ya, kalau malam itu uji nyali teman-teman. Ayo kita ke utara dulu. Ini dari sisi utara ya teman-teman, seperti ini keadaan rumah kuno atau bangunan kuno, bangunan era kolonial yang masih tersisa ya teman-teman. Tapi sudah hancur itu semua yang di dalam. Kita mendekat ya, kita mendekat. Assalamualaikum, ngamus mbak, nyun sewu Geneng Ali. Nah, seperti ini teman-teman keadaan. Kalau menurut saya ini tempat penyimpanan kayu tadi atau TPK itu yang semua terbuat dari kayu-kayu jati teman-teman. Ini masih utuh kolonial teman-teman. Mari kita mendekat ya, biar tahu. Nah ini asli kayu jati era Belanda ya teman-teman, sampai sekarang ini masih utuh. Padahal ini sudah kena kena hujan, ini kan sudah hancur, yang di atas itu sudah hancur, tapi ini masih utuh. Nah ini usia kayu ini sudah berapa ratus tahun. Nah model-model ini sama semua teman-teman. Ini kalau dihitung dari sana itu ada sekitar 100 atau berapa, dari 200 pilar mungkin dari sana, itu dari ujung selatan teman-teman ya. Tapi sayang sudah tidak direnovasi lagi. Tapi kalau difungsikan, masih difungsikan seperti ini ya teman-teman, untuk penempatan kayu-kayu yang baru. Tapi untuk pemanfaatan apa ini, yang bangunan kunonya ini emang nggak direnovasi lagi. Ayo kita keliling dulu ya, melihat keadaan di sana seperti apa. Kayak ini kayu-kayu ini kayu-kayu sekarang. Jadi kalau bangunan ini kolonial teman-teman. Nah ini semua kolonial teman-teman, kan? Jadi kita lihat dari sisi luar biar tahu seperti apa bentuk fisik bangunan kolonial ini. Nah ini
ada tulisan dilarang perhatian, dilarang berteduh atau bermain atau berteduh di lokasi TPK. Oh, ini peringatan. Memang lokasi TPK ini sudah rawan roboh ya teman-teman. Jadi ada papan perhatian di sini ya. Tapi kembali lagi, yang kayu-kayu kayak gini ini era kolonial masih utuh teman-teman, walaupun kena angin, kena air dan kena hujan. Ya di sisi utara tuh masih berdiri kokoh kelihatannya. Nah, ayo kita keliling lagi ya, lihat kerusakan yang ada di sini. Ini sudah rusak teman-teman, ini yang rusak ya, kayak gini. Itu sisi selatan terus ke sisi utara ya teman-teman, biar tahu sisi utara. Nah, itu sisi utara sana. Ini sudah hampir 70% kerusakan di bangunan kuno era kolonial ini ya teman-teman. Jadi ini sudah rusak semua, 70% kerusakan. Jadi kembali lagi ke cerita TPK atau tempat penyimpanan kayu ini. Kadang ada pada malam-malam tertentu itu ada masyarakat yang ritual ke sini, setelah itu uji nyali. Dan memang seperti kita lihat bersama, keadaannya memang agak angker ya teman-teman. Saya juga merinding ini di sini nih, karena ini nggak ada satupun orang di sini. Saya juga agak merasa ketakutan di sini ya. Ya udah dulu ya teman-teman. Oh ya, perlu diketahui bahwa jalan yang saya lewati tadi dulu itu namanya lori. Kalau sekarang kan lorinya sudah diangkut, dikumpulkan di satu titik. Ya kalau dulu sebelum Indonesia Merdeka, orang-orang kolonial waktu ngangkut kayu-kayu dari wilayah Jabung dan sebagainya itu menggunakan lori atau kereta api, tapi berbahan apa ya, bahannya saya kurang tahu. Yang jelas itu kereta api model kuno gitu ya teman-teman. Ya maaf teman-teman ya, saya akhiri dulu video saya ini saya agak merinding di sini. Ya agak takut. Ya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya berikutnya teman-teman.